kerjasama ini pada dasarnya adalah bagian dari rencana dari Borneo FC Samarinda yang akan membentuk akademi Borneo FC Samarinda, di mana akademi ini terdiri dari beberapa usia, mulai dari usia 6 sampai usia 16, di mana salah satunya adalah dengan sistem boarding, yang artinya mereka akan berada di satu tempat tertentu, dan pada posisi seperti ini membutuhkan kita sebagai klub profesional membutuhkan kerjasama salah satunya dengan Komisi Perlindungan Anak daerah Kalimantan Timur, yang dimana kita sekarang berdomisili, untuk memastikan bahwa kegiatan yang dilakukan di Akademi Borneo FC Samarinda ini tidak melanggar hak-hak anak. Jadi kita kerjasama ini dalam rangka memastikan hak-hak anak yang nanti akan masuk ke Akademi Borneo itu tetap terjaga, seperti hak bermain, hak mendapat pendidikan, hak untuk mendapatkan kesehatan, hak untuk mendapatkan perlindungan dari berbagai macam kekerasan dan segala macam, itu tetap bisa terpenuhi dan bisa terjaga bersama dengan supervisi atau bersama dengan yang disampaikan tadi, nanti disampaikan oleh Pak Sumadi terkait dengan kewenangan KPAD, Komisi Perlindungan Anak Daerah, untuk melakukan pengawasan, membantu pihak manapun yang sedang dalam posisi bersama dengan anak-anak untuk menjadi supaya anak-anak itu tadi tidak kehilangan hak-haknya sebagai anak-anak. Dan itu memang kewenangan dari KPAD, dan di sini kita minta kerjasama supaya Akademi Borneo ini bukan hanya soal menjadikan pemain bola yang baik, tapi juga menjadikan anak-anak yang tumbuh sesuai dengan ciri khas anak-anak, dan nantinya tumbuh menjadi manusia yang bermanfaat, karena bukan hanya bola yang dipelajari, tapi juga pendidikan, tapi juga hal-hal lain yang membuat dirinya bisa menjadi orang yang seutuhnya. Kira-kira begitu. Yang pertama, barangkali kami menyambut baik ya di apa yang dilakukan oleh FC Borneo. Ini saya kira satu hal yang sangat positif ya, di mana satu klub bola yang akan melibatkan anak-anak dan juga melibatkan KPAD ya. Saya kira ini tidak banyak klub-klub yang melakukan seperti ini ya. Dan ini mudah-mudahan nanti juga akan menjadi model baru, Pak. Karena untuk anak-anak ini paling tidak kita juga harus kontrol hak-haknya ya. Jadi seperti tadi dikatakan Pak Mahendra bahwa anak-anak sendiri sebetulnya memiliki hak-hak tertentu. Dia punya hak untuk pendidikannya, dia punya hak untuk bermain, dia punya hak untuk istirahat ya, dan berbagai macam hak-haknya. Nah, selain hak yang melekat pada anak-anak sendiri, sebetulnya juga di dalam satu kegiatan-kegiatan semacam ini itu juga ada bagian-bagian yang perlu kita cermati. Misalnya dalam satu klub-klub ataupun satu perkumpulan-perkumpulan tertentu, itu kaitannya dengan kekerasan kan juga sering terjadi ya. Jadi misalnya di sana ada kekerasan, di sana ada bullying, dan yang paling kita cermati lagi nanti juga berkaitan dengan misalnya kekerasan seksual ya. Jadi saya kira kasus-kasus terkait dengan kekerasan seksual bagi anak sendiri juga cukup banyak, bukan saja di sekolah, di pesantren, tapi juga di tempat-tempat tertentu. Ini saya kira juga menjadi bagian yang oleh FC Borneo, saya kira secara organisatoris ini juga perlu dipikirkan secara kelembagaan, sehingga nanti antara unsur yang satu dengan unsur yang lain paling tidak sudah memikirkan ini, sehingga kaitannya dengan baik itu menyangkut hak, menyangkut pelindungan, dan juga terkait dengan pengawasan terhadap berbagai macam kekerasan itu nanti akan terjaga dengan baik. Iya, kalau dari aspek kami ya, nanti mungkin Pak Mahendra juga akan menyampaikan secara tersendiri nanti harapannya sebetulnya seperti apa. Akan tetapi kalau kami dari KPAD sendiri itu kan memang punya beberapa kewenangan ya. Jadi terkait dengan kewenangan-kewenangan yang ada pada kita,
Paling tidak nanti itu dari aspek pengawasan, ya. Nah, pengawasan terhadap berbagai macam hal tadi. Jadi pengawasan tentang haknya, tentang pelindungannya, tentang berbagai hal yang lain itu menjadi ranah kita. Nah, selain pengawasan, saya kira kita juga bisa melakukan upaya-upaya secara prevention. Misalnya kita melakukan penguatan terhadap baik itu pengurus ataupun para peserta sendiri untuk hak-hak mereka, ya. Jadi untuk anak sendiri kan juga ada hak-hak tertentu, ya. Dengan mereka memiliki pemahaman terhadap hak dan tanggung jawabnya, saya kira ini juga akan mempermudah mereka nanti di dalam mereka melaksanakan perannya, ya. Dan mereka ketika akan mendapatkan satu perlakuan yang tidak benar dari siapapun, mereka sudah memiliki satu pemahaman dan mereka mampu untuk menolak atas misalnya ajakan-ajakan ataupun keinginan-keinginan yang tidak sebenarnya, misalnya seperti itu. Jadi penguatan semacam itu saya kira juga menjadi bagian yang bisa kita lakukan. Intinya bahwa kita juga bisa mendesain sejak upaya-upaya prevention supaya tidak terjadi sesuatu, misalnya seperti itu. Ya, harapannya ke depannya ini akan menjadi role model ya bagi persepak bolaan di Indonesia, karena bibit-bibit masa depan sepak bola Indonesia kan berada di tangan anak-anak yang sekarang. Nah, oleh karena itu anak-anak yang sekarang ini perlu mendapatkan bukan hanya soal pelatihan bola saja, tetapi juga bagaimana dia juga bisa pintar, memiliki kemampuan intelijensi yang cukup, kemampuan lain yang sama seperti anak-anak lainnya. Karena bagaimanapun juga peran dari KPAD juga nanti akan membantu kita untuk menyusun dokumen-dokumen kebijakan bagaimana nanti menjalankan akademi agar yang paling utama adalah agar hak-hak anak tetap terlindungi. Karena ya namanya akademi seperti ini agak sedikit berbeda situasinya dengan situasi yang di luar sana. Mereka pasti akan kehilangan sedikit waktunya karena mereka harus latihan, mereka harus melakukan sekolah dan segala macam. Padahal di satu sisi mereka di usia-usia, apalagi usia 6 sampai usia 10, itu posisinya mereka masih penuh dengan situasi-situasi bermain. Nah, disinilah nanti Borneo FC Samarinda sangat berharap bahwa dengan kerjasama dengan KPAD ini membuat anak-anak yang nanti akan ada di akademi ini bisa merasa nyaman, merasa enak, dan pada akhirnya bisa mendapatkan ilmu dan mengeluarkan kemampuan terbaik yang mereka.